Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kitab sebelumnya karangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah sudah selesai. Mudzakiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba', dan insyaallah kita masih dalam pembahasan akidah yang kita ambil dari kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita ambil pembahasan dengan kitab ini karena kitab beliau ini di antara kitab tauhid, pembahasan tauhid yang membahas perkara tauhid dan syirik secara detail. Beliau menjelaskan asyirkul akbar, syirik besar, asyirkul asghar, syirik kecil, ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang tampak. Beliau berbahas dari macam-macam bentuk kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sampai zaman beliau. Oleh karenanya ini kitab yang bagus untuk kita bahas. Dan di dalamnya ada 67 bab. Sebagian menjadikannya 66 bab, dikarenakan bab pertama itu hanya dianggap muqaddimah. Kan tapi di kitab terjemahan yang kita pakai di sini penerjemahnya memasukkan muqaddimahnya sebagai bab yang pertama, sehingga di dalamnya ada 67 bab. Sebelum kita masuk pembahasan, kita bahas dulu siapa pengarang kitab ini dan apa judul kitabnya. Jadi judul kitabnya Kitab At-Tauhid. Pengarangnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau ini dari ulama Saudi Arabia. Kalau ingin lihat tarjamah atau biografi beliau, bisa dilihat di awal-awal setelah atau di dalam kata pengantar penerbit di Romawi yang ke-6. Di situ disebutkan bahwasanya beliau lahir di Uyainah atau Unaizah tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah di daerah yang bernama Uyainah. Kemudian beliau meninggal tahun 1206. Jadi lahir tahun 1115, meninggal 1206. Berapa usia beliau? 91 tahun. Dan beliau punya banyak karangan-karangan kitab berkaitan dengan akidah dan tauhid. Di situ disebutkan ada 11 judul. Ada 11 judul. Salah satunya adalah kitab yang ke-11. Di situ disebutkan Kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab At-Tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba. Makanya ringkas tentang penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kenapa beliau menulis kitab ini? Di antara yang dijelaskan para ulama, dikarenakan di masa beliau di abad ke-12 itu banyak terjadi kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang terjadi di zaman beliau itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman kaum musyrikin di masa jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau jelaskan di akhir kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Kata beliau, "Anna musyriki zamanina
aghlabu syirkan minal awwalin. Bahwasanya musyrikin zaman kita ini zaman beliau, kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan ada yang mencapai 10 poin parah musyrikin zaman itu dibanding zaman Nabi. Sebagian menyebutkan 4, sebagian menyebutkan 5. Kita akan sebutkan 5 sisi parahnya musyrikin di zaman beliau dibanding musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi parah yang pertama, kalau musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka jatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Jatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Tidak di dalam rububiyah, tidak di dalam asma wa sifat. Di antara riwayat yang menyebutkan dalam masalah asma wa sifat, tidak ada nama yang mereka tolak kecuali nama Ar-Rahman. Maka ini musyrikin di zaman Nabi. Oleh karenanya mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menguasai pegunungan, lautan, daratan, maka mereka menjawab Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang berhak diibadahi, barulah mereka punya Tuhan yang bermacam-macam. Sehingga mereka hanya jatuh dalam kesyirikan dalam masalah tauhid rububiyah atau uluhiyah, tapi mereka tetap mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Dalam surah Yunus disebutkan, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maka mereka menjawab Allah. Sehingga mereka masih meyakini yang mencipta, menguasai, yang mengatur hanyalah Allah. Ini musyrik di zaman ini. Adapun tentang yang musyrik di zaman Syekh ini, zaman beliau dan zaman yang kebelakang, mereka melakukan kesyirikan dalam semua jenis tauhidnya. Dalam uluhiyah mereka jatuh dalam kesyirikan, dalam rububiyah mereka jatuh dalam kesyirikan, dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah mereka jatuh dalam kesyirikan. Oleh karenanya pelaku kesyirikan zaman sekarang, kalau ditanyakan kepada mereka siapa menguasai laut di pantai selatan, apa jawabannya? Nyi. Itu bukti. Kalau dulu ditanya siapa menguasai lautan, jawabannya siapa? Allah. Abu Jahal itu ditanya, jawabannya Allah. Sekarang ini kalau ditanya berbeda. Siapa menguasai gunung Rinci? Ada lagi. Siapa menguasai gunung Merapi, Merbabu? Ada lagi. Ini bagaimana mereka ini zaman beliau, bahkan zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibanding zaman ini. Sisi parah yang pertama. Sisi parah yang kedua, kalau musyrikin di zaman Nabi, mereka menyembah dari selain Allah makhluk-makhluk yang punya kedudukan, keutamaan dan kemuliaan. Itu musyrik di zaman Nabi. Walaupun itu kesyirikan, tapi mereka sifatnya masih menyembah sesuatu atau makhluk dari selain Allah yang punya kedudukan, kemuliaan, keutamaan. Mereka menyembah Nabi, menyembah orang saleh, menyembah matahari dan bulan, makhluk-makhluk yang besar. Adapun musyrik di zaman beliau dan zaman belakangan, kata beliau, mereka menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah tanpa melihat apapun itu dan siapapun itu. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kerbau. Pernah tahu? Ada yang menyembah kerbau. Kalau ada lagi acaranya itu kerbaunya dikeluarkan. Kalau kerbaunya buang air, diambil kotorannya, dimasukkan ke plastik, dibawa ke rumah, membawa berkah katanya. Terjadi. Saya pernah di Bekasi soalnya, mondok di daerah Solo. Ini jadi di Solo dikenal dengan kebo bule. Dan kebo ini juga
dikasih nama namanya Kiai Selamat. Jadi bukan nama orang ya, Kiai Selamat itu nama Allah. Jadi yang disembah itu makhluk-makhluk dari makhluk hewan-hewan, makhluk yang hina, orang-orang yang melakukan dosa-dosa, orang-orang fajir. Maka ini sisi barat yang kedua. Kemudian sisi barat yang ketiga, musyrik di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, mereka menjadikan orang-orang saleh yang sudah mati sebagai wasilah mengantarkan kepada Allah. Walaupun itu kesyirikan, tapi sifatnya mereka hanya menjadikan orang yang sudah mati sebagai wasilah untuk sampai mendekatkan diri kepada Allah. Adapun musyrik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan zaman belakangan, mereka memang minta langsung kepada orang yang sudah mati. Di zaman Nabi dulu hanya sebatas wasilah, perantara saja. Namun di zaman beliau dan zaman belakangan, orang yang ada di dalam kubur itu yang diminta langsung, bukan cuma minta perantara untuk sampai kepada Allah, tapi minta langsung kepada orang yang sudah mati. Ini sisi barat yang ketiga. Sisi barat yang kedua, kalau musyrik zaman dulu, ketika hidupnya lapang, mereka melakukan kesyirikan. Tapi ketika hidupnya sempit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Jadi pas lapang syirik. Ketika sempit, hidupnya sudah darurat, seperti itu di ujung tanduk, mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Oleh karena dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, Allah mengingatkan, "Fa'idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu-d-din." Ketika kaum musyrikin terombang-ambing di tengah lautan, orang yang di tengah lautan itu keadaannya lapang atau sempit? Sempit. Apa yang mereka lakukan kaum musyrikin? Da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Mereka beribadah kepada Allah dengan sangat ikhlas, mintanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan. Berarti sudah apa ini? Hilang sempitnya, berarti sudah lapang. Apa yang terjadi? Idza hum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini kaum musyrikin di zamannya. Pas sempit mereka ikhlas, pas lapang jatuh dalam kesyirikan. Tapi musyrikin di zaman beliau dan zaman belakangan sampai ke zaman kita ini, syirkuhum daiman. Syiriknya nemen selama-lamanya. Lagi lapang syirik, lagi sempit tambah syirik. Ini Pak. Ketika lapang yang dipersembahkan satu kepala kerbau. Ketika datang musibah jadi 10 kepala kerbau. Semakin menjadi. Maka ini sisi parah yang luar biasa yang nyata di hadapan kita. Kemudian sisi yang kelima, dari sisi parahnya musyrikin zaman kita, dari zaman beliau dibanding musyrikin zaman Nabi. Kalau musyrikin zaman Nabi, mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu, kalau diberitahu, diperintahkan pada mereka katakan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan. Karena mereka tahu konsekuensinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka hanya menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, dan mereka meninggalkan Lata, Uzza dan Manat, semua sesembahan selain Allah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebutkan, kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kaum musyrikin di zaman dulu kalau dikatakan kepada mereka katakanlah la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengucapkan. Karena mereka tahu maknanya, konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kalau kami ucapkan ini, kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dari selain Allah. Tapi musyrik di zaman beliau sampai zaman belakangan, zaman Syekh rahimahullah, mereka dengan bangganya mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu makna, maksud dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Malamnya dia berzikir la ilaha illallah, besoknya dia acara ritual menghanyutkan kepala kerbau. Kenapa? Karena tidak paham apa makna la ilaha illallah yang dibaca dan
sisi yang paling tampak. Sebagian menyebutkan ada 10 sisi, dan tapi disebutkan 5 sisi parahnya kesyirikan di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sampai zaman belakangan. Maka ini di antara sebab kenapa beliau menulis kitab ini, kitab At-Tauhid. Di situ judulnya adalah kitab At-Tauhid. Apa itu kitab? Kitab secara bahasa artinya mengumpulkan. Jadi kitab itu dinamakan dengan kitab karena dia mengumpulkan lembaran-lembaran, mengumpulkan bab-bab, mengumpulkan fasal-fasal, mengumpulkan masail-masail pembahasan. Makanya dinamakan dengan kitab. Adapun at-tauhid, apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa dari kata wahada yuwahhidu, artinya menjadikan satu. Jadi orang bertauhid maknanya dia menjadikan satu, yaitu Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Ini tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid ini ada 2 pembahasan. Ada tauhid dengan makna yang umum, ada tauhid dengan makna yang khusus. Kalau dikatakan tauhid dengan makna yang umum, maknanya adalah ifradullahi fil ibadah. Tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Ini makna tauhid secara umum. Kalau disebutkan apa itu tauhid. Adapun makna tauhid secara khusus, tauhid di sisi para ulama terbagi menjadi 3. Ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah maknanya mengesahkan Allah di dalam semua jenis peribadatan. Jadi kalau dikatakan tauhid secara umum, ini kembalinya ke tauhid uluhiyah. Yang kedua namanya tauhid rububiyah. Maknanya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, dan Allah yang menguasai. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah dalam menciptakan makhluk. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah mengatur alam semesta. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah menguasai alam semesta. Oleh karenanya, penguasa dan pengatur alam semesta semuanya, daratan, pegunungan, lautan itu Allah. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada jawaban lain. Oleh karenanya, kalau kita ke tempat-tempat asing, tempat yang tidak kenal, kita baru ke sana, ke hutan misalnya, ke lautan misalnya, ke pegunungan misalnya, tidak perlu kita pamit dengan penghuni di sana. Tapi pamitnya itu dengan berdoa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, itu dengan doa kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, itu Al-Quran, dari kejelekan para makhluk. Jadi nggak perlu pamit-pamit dengan jin-jin penunggu. Nah, kalau bahasa kami di Bengkulu namanya tabik-tabik. Tabik-tabik itu pamit permisi dengan penghuni penjaga-penjaga di situ. Dan tapi disyariatkan bagi kita untuk berdoa saja cukup. Karena Allah yang menguasai hutan-hutan, lautan dan pegunungan. Nah, maka ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka ini 3 jenis tauhid. Sebagian orang ada yang mengingkari 3 pembagian tauhid ini. Kata mereka pembagian tauhid menjadi 3. Ini pembagian yang diada-adakan dari perkara bid'ah. Tidak ada di masa Nabi, di masa tabi'in, di masa sahabat yang membagi tauhid menjadi 3. Ini pembagian yang bid'ah. Maka kita menjawabnya, tauhid ini bisa dibagi menjadi 3 adalah dengan al-istiqrar wa tatabbu, dengan penelitian dan studi pustaka para ulama. Ketika para ulama memeriksa semua ayat-ayat di dalam Al-Quran, semua hadis-hadis Nabi SAW, maka kembalinya ke salah satu dari 3. Kalau tidak menunjukkan uluhiyah, menunjukkan rububiyah. Kalau tidak menunjukkan asma wa sifat. Dan ulama-ulama di zaman dulu sudah pernah membagi tauhid, ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Maka ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru.
Dan Imam At-Tabari mengatakan at-tatabbu' hujjah. Penelitian para ulama terhadap sesuatu itu hujjah yang bisa dipakai. Sehingga membagi tauhid menjadi 3 bukan perkara bid'ah. Sama sebagaimana kita belajar bahasa Arab. Mungkin yang belajar nahwu atau sharaf atau durusul lughah pernah paham istilah isim, fi'il, apa satu lagi? Huruf. Apakah ada dalilnya dari Nabi? Apakah Nabi pernah mengatakan bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa ada 3 pembagian ini? Ini penelitian para ulama. Ketika mereka meneliti kalam-kalam bahasa Arab, tidak keluar dari 3 ini. Kosakata itu kalau dia bukan isim, maka dia fi'il. Kalau bukan fi'il, dia huruf. Maka ini penelitian para ulama dianggap hujjah. Maka bukan sesuatu yang bid'ah membagi tauhid menjadi 3. Maka ini berkaitan dengan makna tauhid umum dan khusus. Kemudian di antara keistimewaan kitab ini kenapa kita pakai? Dikarenakan kitab ini kitab yang ringkas. Setiap babnya itu hanya memuat ayat-ayat, hadis-hadis dan asar sahabat serta tabi'in dan para ulama. Ucapan-ucapan para ulama. Jadi ayat 1, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, hadis yang 1, hadis yang kedua. Jadi cuma poin-poin saja. Kemudian nanti baru kita jelaskan makna ayat dan makna hadis. Kemudian yang kedua, kitab ini kitab yang sangat rinci. Masuk ke dalamnya rincian-rincian yang ada berkaitan dengan tauhid dan syirik. Maka ini sebagai pendahuluan berkaitan dengan kitab At-Tauhid. Dan perlu dipahami oleh ikhwal akhwat rahimahumullah bahwasanya pembahasan tauhid ini adalah ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri dakwahnya para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat dari berbagai macam golongan yang berdakwah, tidak ada golongan yang berdakwah dengan tauhid dan syirik secara rinci kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyun. Carilah di mana-mana yang membahas tauhid dengan rincinya, membahas syirik dengan rincinya. Karena ini ciri-ciri Nabi SAW dalam berdakwah. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikisahkan kisah Abu Sufyan, namanya sahabat Ibn Harb. Abu Sufyan ketika masih musyrik, beliau pernah melakukan perjalanan ke Syam. Ketika berdagang ke Syam, Abu Sufyan dalam keadaan musyrik bertemu dengan Heraklius, Raja Romawi. Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, "Mada ya'murukum?" Abu Sufyan ini bercerita bahwa di tempat kami ada seseorang yang mengaku Nabi begini dan begini. Heraklius ini seorang ahli kitab, dia mengerti tanda-tanda Nabi yang terakhir. Dia bertanya, "Mada ya'murukum?" Apa yang dia perintahkan kepada kalian di Arab sana? Maka kata Abu Sufyan, dia mengatakan tentang dakwah Nabi SAW. Dia mengatakan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum." Orang itu, si Muhammad itu mengatakan, beribadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah kesyirikan dan tinggalkanlah ucapan-ucapan nenek moyang kalian yang berisi kesyirikan. Jadi ciri dakwah Nabi disebutkan oleh Abu Sufyan yang ketika itu sedang musyrik, masih dalam keadaan musyrik. Dan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Maka ini dari simak ciri-ciri doa dari Ahlussunnah wal Jamaah, mereka serius ketika membahas tentang tauhid. Dan pembahasan tauhid ada 2, ada pembahasan yang umum, ada pembahasan yang rinci. Kalau pembahasan yang umum itu bisa dimasukkan ke dalam semua pembahasan. Ketika kita bahas akhlak dan adab, bisa masuk ke dalamnya tauhid. Ketika membahas fikih, bisa masuk ke dalamnya tauhid. Ketika membahas tafsir, masuk ke dalamnya tauhid. Ini namanya pembahasan yang umum. Adapun kitab ini pembahasan yang khusus. Sekarang kita masuk ke bab yang utama. Di dalam kitab ini temanya adalah tauhid, hakikat dan kedudukannya. Tauhid, hakikat
dan kedudukan. Di dalam bab yang pertama, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memasukkan sekitar 5 ayat, 1 athar dan 1 hadis. Jadi ayatnya ada 5. Ada dalam surat Al-Zariyat, ada An-Nahl, ada di dalam surat Al-Isra, An-Nisa dan Al-An'am. Beliau masukkan 5 ayat. Ada 1 athar dari Ibnu Mas'ud dan 1 hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dicetakkan di terjemahan para ikhwan, di situ tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada. Nah, di sebagian naskah kitab ini sebelum disebutkan bab yang pertama itu dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sebagaimana cetakan dari cucunya beliau namanya Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Beliau menuliskan naskah kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, tidak masalah. Yang penting kita jelaskan saja apa hikmah dituliskannya Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal kitab. Tujuan dituliskannya Bismillahirrahmanirrahim di awal pembahasan kitab ada 4. Tujuan yang pertama, al-iqtida bil Qur'anil Karim, mencontoh Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan Al-Qur'an itu dimulai dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tujuan yang pertama. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita ingin menulis Bismillah tidak masalah juga di atas bab itu harusnya Bismillah, Bismillah. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Al-iqtida bin Nabi, dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat untuk Heraklius, untuk Kisra, untuk Raja Ghassan, kemudian untuk Muqawqis yang ada di Mesir, beliau selalu menulis surat diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah. Ini mencontohnya. Kemudian tujuan yang ketiga kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab di situ di antara maknanya bab isti'anah. Jadi kalau diterjemahkan bismillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka minta tolong dimulai dengan bismillah. Kemudian yang keempat tujuannya dalam rangka mengharap keberkahan dari nama Allah. Jadi dimulailah kitab itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini berkaitan dengan makna dari basmalah dan tujuan didatangkannya basmalah. Kita masuk ayat yang pertama tentang bab yang pertama tentang wajibnya bertauhid. Jadi bab yang pertama ini temanya adalah wajibnya bertauhid. Sebelum kita bahas panjang lebar di bab kedua, ketiga sampai bab yang ke-67, di bab yang pertama ditekankan dulu fondasi kita dalam belajar. Fondasi seorang muslim Ahlussunnah adalah wajib mentauhidkan Allah. Jadi semua ayat-ayat dan hadis-hadis isinya tentang wajibnya mentauhidkan Allah, wajibnya bertauhid. Ayat yang pertama Al-Zariyat 56. Mana yang mau baca? Betul? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ini ayat yang jelas, yang tegas dan sering kita dengarkan. Allah firman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dari ayat ini kita ambil beberapa poin faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya tujuan penciptaan manusia adalah beribadah. Ini makna yang sangat jelas.
Tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa makna kalimat ibadah di dalam Al-Qur'an? Datang ucapan tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kullu ma jaa'a fil Qur'an min al-ibadah fa ma'naha at-tauhid." Semua yang datang di dalam Al-Qur'an tentang perintah beribadah, maka maknanya adalah tauhid. Jadi kalau dikatakan illa liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku, jadi maknanya supaya mereka mentauhidkan diri. Jadi itu makna kalimat ibadah yang datang dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Ini ucapannya Abdullah bin Abbas. Makanya beliau menafsirkan liya'budun dengan kalimat liwahidun, agar mereka mentauhidkan diri. Maka tampak dari ayat ini kewajiban yang paling wajib untuk setiap muslim al-sunnah, siapapun itu dia, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga masih berkaitan dengan ayat ini. Apa itu ibadah? Ibadah itu secara bahasa artinya al-khuru' wa tadallul. Artinya tunduk dan merendahkan diri. Tunduk dan merendahkan diri. Sehingga orang yang melakukan ibadah dengan kata lain, dia sedang tunduk kepada Allah, sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak mau beribadah, maka lawan dari tunduk dan merendah, apa lawannya? Kesombongan. Oleh karenanya orang yang beribadah itulah orang yang tunduk dan merendah kepada Allah. Orang yang meninggalkan ibadah itulah orang yang dia sombong kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dalam surat Ghafir Allah menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada. Berarti kan orang yang tidak berdoa meninggalkan ibadah dikatakan di ayat itu orang-orang yang sombong kepada Allah. Sedangkan sombong itu pakaian Allah, bukan pakaiannya makhluk. Maka ini ibadah secara bahasa. Adapun ibadah secara istilah, maknanya adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai. Minal aqwal wal af'al, baik ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan, zahir wal batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Jadi segala sesuatu, baik ucapan kita, perbuatan kita, yang tampak di zahir kita atau tersimpan di dalam batin kita, selama itu yang Allah cintai, maka itu dinamakan dengan ibadah. Oleh karena ibadah itu tidak terbatas salat, zakat, puasa, haji. Tapi segala sesuatu dari amalan-amalan, ucapan-ucapan kita, selama itu dicintai Allah, namanya ibadah. Kita duduk di majelis ilmu ini, ibadah itu ibadah. Kenapa? Karena Allah cintai dan Allah ridho. Kita berpikir dengan lisan, ibadah bukan? Ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua, ibadah. Bekerja mencari nafkah juga ibadah. Sehingga ibadah ini kalimat yang universal, yang luas sekali maknanya. Selama hal itu dicintai Allah, diridhoi Allah, maka dinamakan dengan ibadah. Dan ternyata semua ibadah yang maknanya luas ini hanya harus diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna ibadah. Dan hamba-hamba Allah itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada hamba yang sifatnya umum, ada hamba yang khusus,
ada hamba yang lebih khusus. Ada 3 tingkatan hamba. Adapun hamba yang umum termasuk ke dalamnya semua manusia, muslim maupun kafir, mukmin maupun dia tidak beriman. Semuanya itu hamba Allah. Makanya dalam surat Maryam disebutkan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada yang di langit maupun di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat 'abdan, dalam keadaan dia seorang hamba. Dia seorang hamba. Makanya dalam pembahasan usul fikih, ketika ada panggilan azan, ada kewajiban salat 5 waktu, orang yang dia non muslim, dia terkena panggilan itu. Dia terkena panggilan. Kenapa? Karena dia seorang hamba. Yang jadi masalah, kalau dia bukan muslim, ketika dia melakukan salat itu sah tidak sah. Ini namanya khitab syar, karena dia itu hamba Allah. Ketika bulan Ramadan, hukum asalnya semuanya yang dia hamba Allah wajib berpuasa. Cuma yang jadi masalah kalau dia belum berislam, kalau dia berpuasa sah tidak sah. Ini namanya khitab syar, karena dia hamba Allah. Ini semuanya hamba Allah, apapun agamanya semuanya hamba Allah, maka dia terkena panggilan syariat. Ini hamba Allah yang sifatnya. Yang kedua, hamba Allah yang sifatnya khusus. Nah, itulah hamba-hamba Allah yang muslim, mukmin, saleh. Ini hamba Allah yang khusus. Jadi sering kita baca dalam tasyahud akhir, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tasyahud, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan atas kita. Siapa kita ini? Ibadillahi shalihin. Hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah hamba Allah yang khusus. Tingkatan yang paling tinggi adalah hamba Allah yang paling khusus lagi. Siapa mereka? Itulah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu hamba Allah, tapi hamba-hamba Allah yang mencapai derajat paling khusus. Capai derajat paling khusus. Makanya dalam kalimat syahadat disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kalimat abdu. Apa artinya abdu? Hamba. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah, tapi hamba yang dikhususkan dari sesuatu yang khusus. Maka ini 3 jenis dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna dari ayat yang pertama. Intinya ayat ini mengajak untuk kita mentauhidkan Allah dan menunjukkan wajibnya bertauhid. Ini ayat Ad-Dariyat ayat 56. Masuk ayat setelahnya. Temannya apa? Yang lain yang mau baca? Surat An-Nahl. Nah, ikut Allah. Nah. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul itu atau pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Apa yang didakwakan oleh para rasul ini? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jadi ini dakwah para nabi. Dari ayat yang mulia ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya setiap nabi mendakwahkan tauhid. Setiap nabi mendakwahkan tauhid. Demikian dari Rasul Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul Muhammad SAW semuanya mendakwahkan tauhid. Sampai sini pembahasan kita untuk dalam surat An-Nahl
kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti bihadzal qadar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.